계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 네 마음이 Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara. Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datu Mabrur. Datu Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermuklim bagi keturunannya. Kelak untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datu Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datu Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datu Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datu Mabrur menggigil, namun demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datu Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datu Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar. Hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datu Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan toda di sekitar tempat Datu Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datu Mabrur. Namun, Datu Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan toda tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan toda yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datu Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datu Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan toda yang berukuran yang paling besar menyaksikan ribuan ikan toda lainnya tidak mampu menyerang Datu Mabrur. Ikan toda yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan toda tersebut gagal menyerang Datu Mabrur, giliran ikan toda yang berukuran paling besar maju menyerang Datu Mabrur. Ikan toda yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datu Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan toda tersebut terpental dan jatuh. Datu Mabrur membuka matanya dan melihat ikan toda yang sedang menggelepak kesakitan di depannya. Kamu ini kenapa? Dan kenapa mengganggu betapaku? Hai betapa, ketahuilah semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini jadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiranmu. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan toda. Masa betapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan toda? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Toda. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Hehehe, namaku Datu Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunku kelak. Sebuah pulau. Dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, Petapa Sakti, kami akan membuatkanmu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu.
Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datu Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan toda yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datu Mabrur, Raja Ikan Toda dan seluruh rakyat tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datu Mabrur seorang diri, berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datu Mabrur sabar menunggu Raja Ikan Toda memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datu Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datu Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datu Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup Datu Mabrur mendengar sebuah suara semakin lama, semakin jelas terdengar. Saijan, 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 Saijan. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan toda. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datu Mabrur berdiri. Saijan, 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 Saijan. Raja Ikan Toda pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Toda beserta rakyatnya untuk Datu Mabrur. Nah, kami sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untukmu, wahai petapa sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Toda. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saijan. Saijan. Raja Ikan Toda pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datu Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata atau semufakat. Kisah Datu Mabrur dan Ikan Toda tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.